Puasa itu antara kita dengan Allah hubungannya. Anda bisa sembunyi-sembunyi, masuk kamar dan sebagainya, tapi Allah mengetahui. Dan itu nanti nilainya dibawa dalam kehidupan. Jadi kita maksimalkan doa ini, teman-teman sekalian, minta. Jadi begitu tampak hilal ini, ya, tampak kemudian awal Ramadan kan muncul. Nih, awal Ramadan. Ya, yang malamnya ditandai dengan penunaian ibadah salat qiyam Ramadan yang dikenal dengan tarawih itu sifatnya. Ya, maka dari itu ada satu amalan nanti. Ya, amalan ini yang tercantum dalam Sunan At-Tirmidzi di antaranya At-Tirmidzi nomor hadis 3451, ya, yang mengandung doa spesifik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan proses penampakan hilal yang akan memasuki awal Ramadan. Jadi kita boleh bacakan ini nanti ya saat pengamatan di penghujung ya bulan Sya'ban, Senin 12 April 2021 ya, persamaan di tahun Masehinya atau penanggalan Masehinya. Kemudian saat sore menjelang maghrib kita bacakan banyak doa ini, dan pembacaan ini mesti diiringi pemahaman akan isinya. Sehingga dengan pemahaman itu ada komitmen pada kita untuk mengamalkan doa yang kita mohonkan. Karena doa itu, yaitu selalu akan selaras dan senafas dengan ikhtiar kita mewujudkannya. Jadi kalaupun Anda berdoa, tapi tidak ada ikhtiar untuk mewujudkan itu, rasanya tidak sejalan itu. Ya, sulit kemudian untuk terwujud. Karena di antara percepatan pengabulan doa itu adalah bersandingnya doa dengan ikhtiar. Ya, Anda berdoa mohon kepada Allah, ya Allah, mohon ya Allah luluskan aku dalam ujian nanti. Nah, kalau ingin lulus, ikhtiarnya apa? Ujian. Jadi kalau Anda nggak ikhtiar, nggak ujian, doa-doa terus pun ikhtiar nggak ada, itu nggak akan maksimal. Ya, nggak akan dapat itu, tidak mudah untuk dicapai. Ya, jadi doa selalu bersanding dengan apa? Ikhtiar. Bahkan kita akan minta pun ikhtiar lewat sholat dulu, ya kan? Ikhtiar lewat ucapan yang benar dan seterusnya. Nah, ini doanya kita bisa bacakan sekaligus kita tuliskan sehingga teman-teman bisa menyimak ini. Yang ada tadi sudah bukunya, buka di halaman Muqaddimah ya, 24 Romawi, XX kemudian 4 Romawi, sebelah kiri paling atas di bukunya ya. Baik, Allahumma, saya tuliskan, bismillah ya, ahillahu ini, Allahumma ahillahu, ini bahasa hilalnya, ahillahu alaina. Nah, nanti kita bacakan bil yumni wal iman ya wassalamati, cepat ya, wassalamati wal islam. Jadi ya, kurang lebih demikian. Kemudian Rabbi wa Rabbukallah, Rabbi wa Rabbukallah, wa Rabbukallah. Ya. Ada lagi yang menambahkan hilala rushdin wa amnin ya, nanti kita cukupkan saja pada redaksi ini supaya nanti bisa mudah untuk pemanaannya. Baik, saya harakati ya. Nah, teman-teman nanti bisa bacakan atau ini nanti insya Allah bisa dihafalkan dengan sangat singkat. Allahumma ahillahu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman, ya kan? Wassalamati wal islam, kan? Rabbi wa Rabbukallah, wa Rabbukallah, kan? Ya, Rabbi wa Rabbukallah. Ya, kalau yang doa umum telah saya sampaikan ya, bahkan sejak Karang Rajab itu, walaupun sebagian menilai yang dulu ya, yang sanadnya itu dinilai sebagian dhaif tapi matanya sahih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu yang umum. Ini yang spesifik khusus karena kita bicara di awal menjelang Ramadan. Ya. Baik, ini yang kita perbanyak ya. Allahumma, ya Allah. Ini sering diterjemahkan dengan ya Allah. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Allahumma, ini asalnya, asal kalimatnya ini, asalnya begini, ya Allah. Ya Allah. Ini asalnya. Dan ini hanya nanti berlaku untuk nida Rabbil Alamin, hanya untuk memanggil Allah saja. Ya, ya Allah, ya harfun nida, ya.
nida'il qarib, mutawassit wal ba'id, ya, nida'il talab itu fungsinya banyak sekali, ya, dan hanya ya disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi dari 14 huruf nida, ada 14 huruf nida, a, ya, aya, wa, dan seterusnya, itu hanya ya yang disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan sebanyak kurang lebih 361 kali. Nah, kalau kita ingin satukan ini, ya, disambungkan nih, menyatu, ya Allah, ya, dan kemudian melahirkan bentuk satu ketawaduan disertai dengan bentuk pengharapan. Jadi kalau kita ingin satukan, kalau ya Allah itu masih umum. Ya, umum konteksnya. Jadi memanggil Allah dalam segala situasi umum. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf ya, kepleset pun bisa manggil ya Allah gitu kan. Ya Allah gitu ya. Baik, lihat anak gini, ya Allah, hujan, ya Allah gitu kan. Kadang-kadang umumnya seperti itu, walaupun sebetulnya ada tempat-tempatnya tertentu, ada bahasa-bahasanya. Tapi seringkali fitrah kita nggak bisa dibohongi. Ya, fitrah kita membutuhkan Tuhan. Ya, jadi ateis itu aneh sebetulnya, ya, menuhankan diri sendiri sebetulnya, ya, karena fitrah manusia itu ada roh. Sedangkan roh itu kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Karena roh itu urusan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Karena itu ketika roh ditanamkan pada jasad kita, dia punya kerinduan pada penciptanya. Ya, termasuk fisik digerakkan untuk kembali mencari, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada kalimat-kalimat yang sering keluar dari lisan kita. Ya Allah, gitu kan? Ada yang belum kenal dengan nama Allah, ya Tuhan, dan seterusnya. Dia mencari. Karena itu teman-teman, kalau kita ingin jadikan kalimat ini bentuk ketawaduan, harapan, ya, ketawaduan yang menghadirkan harapan yang paling dalam, maka satukan ini kalimat iya-nya ini, huruf ya ke sini, ya Allah, maka kalimatnya berubah menjadi Allahumma, ya. Kalimatnya berubah menjadi Allahumma. Terjemahannya sama, ya Allah, kan? Cuma yang ini lebih membawa kesan ketawaduan, ya, tawaduan dan harapan yang sangat dalam. Ya, dan harapan yang sangat dalam. Karena itu adabnya dan ilmunya saat berdoa ketika Anda mengatakan Allahumma, maka sertakan dengan penuh pengharapan yang dalam. Ya. Sertakan dengan penuh rasa ketawaduan. Walaupun Anda dititipi oleh Allah misalnya kedudukan yang tinggi misalnya dalam konteks kehidupan dunia, apakah dengan jabatan ataukah dengan harta benda dan sebagainya, tetap ketika berdoa rendahkan diri Anda. Ya, jangan seenaknya berdoa. Ya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma. Tidak, rendahkan diri kita, mohonkan kepada Allah dengan penuh ketawaduan, minta dengan penuh harap. Jadi ini kalimat diksinya terlihat seperti sederhana, cuma dalam maknanya. Ketika Anda menginginkan pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, maka diksi ini memberikan kesan kepada kita, mohonlah dengan tawadhu. Ya, mohonlah dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diisyaratkan di Quran surah ke-7 misalnya Al-A'raf di ayat yang 205. Ya, ayat 205, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Mohonlah kepada Allah dengan segenap pengharapan dalam jiwamu, dengan segala kerendah hatian. Mohon, ya, dan pengharapan yang sangat dalam. Ini poinnya. Nah, jadi kita meminta kepada Allah berdoa ini menjelang awal Ramadan, ya, mohon dengan pengharapan yang dalam dan penuh ketawaduan. Ahillahu alaina. Hadirkan awal Ramadan kepada kami. Ya, Allahumma ahillahu hadirkan. Ya. Awal hilal, asalnya begini, hadirkan hilal, kan? Hilal itu awal dari bulan, ya. Hu-nya ini kembali ke syahr Ramadan. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, hadirkan awal bulan Ramadan ini, ya, alaina kepada kami, ya. Ini tidak menggunakan ilah, tapi ala. Ya. Ala itu kalau kepada selain Allah, ke sesama kita itu sifatnya ada tuntutan, ya. Tapi kalau ke Allah berubah maknanya. Ya, satu keinginan yang sangat dalam. Ya, karena ini disertai dengan sifat tawadhu, memohon dengan memohon dengan keinginan yang dalam, ya. Tapi kalau kepada makhluk diartikan menuntut, ya. Baik, tapi kalau kita ingin standar biasa pakai ilah. Nah, di sini kenapa Nabi menggunakan diksi ala seakan-akan menunjukkan harapan yang dalam kepada Allah, minta betul. Ya, makanya memintanya jangan sembarangan gitu. Berdoa asal aja Allahumma ahillahu alaihi. Tidak, ya, minta dengan penuh harap,
Ya, bahkan di sejak kita terhampar di sejadah misalnya, ada yang nunggu di masjid, ada yang nunggu di kamarnya, ada yang nunggu di ruangan tertentu. Mohon begitu diumumkan Ramadan akan tiba esok hari ditetapkan. Dengan ini pemerintah menetapkan besok jatuh 1 Ramadan. Allahu Akbar. Ya kan? Kita mohon, atau saat sedang isbat, atau saat mulai pergantian maghrib, kita mohon ya, ada salat. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah. Kami sangat bermohon kepadamu ya Allah, hadirkan awal Ramadan kepada kami. Minta. Ya, bil yumni, satu dengan penuh ketentraman, dengan penuh ketenangan, keamanan, ya, aman, tenang, tentram. Kenapa ini penting dilakukan? Karena ada orang-orang tertentu yang saat akan masuk Ramadan, maka jiwanya tidak tenang, hatinya belum tentram karena belum siap, belum ada tarhib tadi. Ya, Sya'ban tidak cari bekal, nggak cari air. Ya kan? Nggak cari bekal-bekal untuk menyiapkan Ramadan, nggak berlatih untuk coba puasa walau sehari, nggak berlatih untuk meningkatkan bacaan Al-Quran, sehingga nggak siap. Begitu mau tiba Ramadan, nggak taunya sudah datang malamnya, nggak siap. Mau taraweh ngantuk, besoknya puasa, kan? Udah mau sahur tanya kapan buka. Ini persoalan. Ya, ini jadi persoalan. Akhirnya hatinya nggak tentram. Ada yang sibuk, alih-alih sibuk menyiapkan agenda untuk ibadah, ini sibuk menyiapkan bukaan pakai apa, sahur pakai apa besok. Wah, ini pandemi ini, dapurnya kosong dan sebagainya. Gimana nanti kalau buka? Ya puasa aja belum, Joni. Udah mikirin sahur, mikirin buka. Gitu kan? Ini keadaan kondisi yang kadang-kadang hati nggak tenang, nggak tentram. Ya, apalagi dalam suasana nanti misal, kalau insya Allah tahun ini nggak ada beda. Sepanjang mengacu pada ketentuan syariat, baik menggunakan hisab ataupun ru'yat, itu insya Allah akan sama. Kecuali kalau kreatif sendiri, berdasarkan penampakan gelombang di Tangkuban Perahu atau penampakan di laut misalnya selatan, itu tidak ya. Jadi udah jangan macam-macam, nggak usah kreatif deh dalam agama. Jadi kalau sudah ada petunjuk, ya itu aja. Ya, kreatif pada sesuatu yang jelas menyebabkan ketidakjelasan, sehingga cenderung banyak menyesatkan gitu kan. Jadi sudah jangan gunakan pendekatan-pendekatan yang aneh-aneh. Ya, ilmu TikTok sekali diketik kemudian diketok dia tidak. Jadi sudah langsung saja gunakan pada pendekatan syariat sehingga tentram kita hasilnya. Tenang. Intinya kita minta ketenangan. Awal Ramadan tenang, ya, kemudian kita bisa jalani. Teruskan teman-teman sekalian. Wal iman. Ya, dan penuh dengan kekuatan iman. Ya Allah, mohon hadirkan di awal Ramadan kepada kami, ya awal Ramadan kepada kami, kan? Dengan penuh ketenangan, kemudian dan penuh kekuatan iman. Nah, begini, ya, wassalamati, dan mendapatkan keselamatan. Ya, tidak sedikit yang qadarullah, ya misalnya ya terjadilah musibah atau sakit atau macam-macam dan sebagainya, atau tertimpa musibah umum yang juga mengalami di berbagai tempat dan sebagainya, sehingga kondisi kita untuk menunaikan ibadah Ramadan menjadi seakan-akan kurang maksimal gitu kan, keterbatasan ini dan itu dan seterusnya. Dan saya pun instruksikan ya kepada murid-murid saya, teman-teman, kerabat-kerabat, tolong merapat ke NTT ya. Ya, saya juga koordinasi dengan teman-teman di Wahakir. Ya, supaya teman-teman dimanapun, ya ini yang sekarang kita lihat kan di NTT ya, jadi tolonglah kepekaan ya. Dan saya mohon peka juga teman-teman semuanya ya, dari seluruh kalangan bangsa, negara kita, tolonglah berhenti sejenak dari hal-hal yang tidak penting. Dan media-media juga tolong ya, pada yang penting-penting yang coba kita tampilkan, yang nggak penting itu cobalah tepikan dulu, supaya teredukasi masyarakat kita dengan baik, info akurasinya sampai kepada kita. Ya, persoalan-persoalan politik tolong ya, chemistry politik dibangun lah sehingga terjadi ketentraman di masyarakat ya. Nah, saya harapkan teman-teman kita yang di NTT yang terkena musibah dan sebagainya, pertama bersabar ya, dan saya harap kita bersatu untuk saling bersinergi. Jangan pandang muslim atau non muslim, pandang saudara kita ya, pandang ini saudara kita sebangsa setanah air, kemudian juga ini kerabat kita ya, dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Murid-murid saya khususnya tolong maksimalkan, bila jadi tetangga ada demikian, saling bantu ya. Bila Anda terkena, bersabar gitu kan, dan kita berkoordinasi. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kelapangan dan kemudahan supaya nanti saat Ramadan kita bisa maksimal. Dan juga beberapa tempat yang lain yang terkena musibah, kita saling support yang mungkin tidak terekspos lewat media atau yang lainnya, saling mendoakan supaya wassalamati, dengan bermohon pada Allah ya, ada keselamatan, ketentraman, kenyamanan dan juga kebahagiaan saat menunaikan puasa. Ya, wal Islam, teman-teman sekalian, dan kemampuan untuk bisa berislam, mempraktikkan nilai-nilai keislaman dengan sempurna. Nanti turunannya nanti ada di hadis-hadis Nabi. Kalau sudah masuk ke bulan Ramadan, nanti ada salah satu serial yang akan saya bimbing juga, dan Allah Subhanahu wa taala itu mengaji petunjuk-petunjuk Nabi ya tentang hadis-hadis terkait puasa di Kitabus Siyam Al-Imam Al-Bukhari.
Nanti insya Allah saya berikan sedikit kisi-kisinya. Di setiap hari nanti akan ada. Ya, di luar jadwal yang aku suka, nanti insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bila diberikan kekuatan, akan ada kajian tentang bagaimana memaksimalkan dasar-dasar keislaman saat Ramadan. Ya, nanti misalnya penguatan pada syahadat kita, ya, dan penguatan kepada sholat kita. Bukankah ketika ditanya Nabi mal Islam di hadis Muslim hadis yang ke-8 itu kan, dikenal juga dengan hadis Jibril ketika ditanya mal Islam, anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, kan? Jadi dalam komponen keislaman itu selain penguatan kepada syahadat kita, ada tentang salat yang baik. Nanti kita akan belajar sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan secara ringkas pokoknya. Kemudian bagaimana mengatur tentang zakat, ya, nanti ada persiapan zakat fitri dan sebagainya terkait dengan konteks ibadah Ramadan. Nanti puasa yang benar seperti apa yang merusak puasa, ada di buku juga bisa kita gali, ya, yang merusak itu apa saja, syaratnya bagaimana, yang membatalkan bagaimana. Orang lebih konsentrasi pada yang membatalkan, lupa dengan yang merusak. Padahal hadisnya satu paket. Ya, as-siyamu junnatun fala yarfuth wala yajhal. Itu yang disebutkan tuh bukan yang membatalkan, yang merusak. Karena yang membatalkan sudah pada mafhum. Ya, silahkan, orang sudah paham semua. Makan, minum pasti membatalkan. Hubungan seksual siang hari pasti membatalkan. Ya, kumur-kumur, pakai sirop pasti membatalkan. Ya, jadi tapi kalau yang merusak itu yang kadang-kadang orang nggak sadar. Gibah, ya, ngurangin pahala puasa, gosip dalam konteks kekinian, bikin hoax, ya, berselisih, dusta, macam-macam dan sebagainya. Jadi buzzer udah pasti rusak dan batal itu. Ya, hati-hati teman-teman sekalian, itu merusak, dan merusak ini bahaya. Seakan-akan puasa, nahan lapar, nahan haus, tapi nggak punya pahala, bahkan bisa ngumpul-ngumpul dosa. Itu yang fatal. Nanti kita bahas, ya, kita bahas. Dan kekuatan untuk menunaikan nilai-nilai keislaman. Ya, Rabbi wa Rabbukallah, ini adalah petunjuk kepada keikhlasan. Ya, tunaikan semua itu untuk Tuhanku dan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah gambaran dari ketegasan yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai penutup dari doa ini. Jadi lakukan semua ini ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas ini menjadi dasar dari hadis-hadis terkait dengan puasa, baik siang, ya, itu puasanya, ataupun malam penunaian qiyamnya. Dan jelas diikat dengan kalimat yang sangat singkat dan padat. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang menunaikan ibadah puasa dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Ikhlas, ya. Dasarnya Rabbi wa Rabbukallah, karena Allah Subhanahu Wa Taala yang merawat kita, mengetahui kita. Ya, puasa itu antara kita dengan Allah hubungannya. Anda bisa sembunyi-sembunyi, masuk kamar dan sebagainya, tapi Allah mengetahui. Itu latihan. Dan itu nanti nilainya dibawa dalam kehidupan. Itu nanti akan kita kaji. Jadi kita maksimalkan doa ini teman-teman sekalian, minta Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam Rabbi wa Rabbukallah. Ya, hafal ya?